Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tuan-tuan, sebenarnya apa yang telah terjadi? King Ruo mengulangi pertanyaannya, menatap 10 sosok yang ada di hadapannya. Tuan, ini adalah perintah dari pemimpin suci untuk merahasiakan situasi yang terjadi di kawasan perbatasan Gerbang Angin Hitam. Mohon segera tinggalkan tempat ini, ucap pemimpin kelompok dengan serius membuat King Ruo mengerutkan keningnya. Leluhur, itu artinya mereka adalah anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi, ucap King Ruo berbicara pada Fang Yu Chaihong melalui telepati. Lalu Ruoer, apa rencana kita? Tanya Fang Yu Chaihong dengan serius. Leluhur, aku mengenali aura sebelumnya. Aku ingin memastikannya, jawab King Ruo dengan serius. Tuan, mohon tinggalkan tempat ini, ucap pemimpin kelompok membuyarkan pembicaraan rahasia King Ruo dan Fang Yu Chaihong. Tuan, kami ingin memastikan situasi yang terjadi, apalagi keluarga kami ada di kawasan dalam, ucap King Ruo dengan serius, membuat rombongan tersebut saling berpandangan, lalu pemimpin kelompok mengarahkan pandangannya pada King Ruo. Tuan, tidak perlu khawatir dengan mereka yang berada di kawasan perbatasan Gerbang Angin Hitam, karena saudara kami yang lain telah melindungi mereka di tempat yang aman. Pergilah ke kota terdekat dan beristirahatlah. Jika situasi benar-benar telah tenang dan sosok itu telah kami amankan, maka kami akan membuka segel yang menutup kawasan ini, ucap pemimpin kelompok dengan serius, sambil melepaskan tembakan angin yang mendorong segel bola emas transparan yang King Ruo dan rombongan tempati. Sus, sus. Segel bola emas transparan tersebut terlempar hingga ratusan meter, hingga akhirnya hilang dari pandangan anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi tersebut. Seng Su Nianxing, apa rencana kita? Tanya Yu Jerui dengan serius. Liang Hao, aku akan memastikan situasi yang terjadi, jawab King Ruo sambil meminta Yu Jerui kembali ke dalam dunia jiwa. Baik, Seng Su Nianxing, jawab Yu Jerui dengan sosoknya yang menghilang dari pandangan Fang Yu Chaihong dan Wu Gui Sije. Setelah memasukkan Yu Jerui ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu membawa Fang Yu Chaihong dan Wu Gui Sije meninggalkan tempat itu. Sus, sus, segel bola emas transparan yang dibuat King Ruo mengurung mereka, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Dalam waktu singkat segel bola emas transparan tersebut melewati 10 sosok sebelumnya dan terus bergerak hingga akhirnya mendapati 10 sosok bertopeng emas lainnya, yang merupakan anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi yang sedang menjaga perisai emas transparan yang menyegel kawasan tersebut. Wus, sus, segel mantra formasi ilusi, segel mantra formasi kabut langit dan segel rahasia dari segel langit Ling bergerak mendahului segel bola emas transparan yang mereka tempati. Sus, sus, segel bola emas transparan tersebut melewati puluhan sosok tersebut. Teknik yang benar-benar mengerikan. Jangankan hanya abadi tingkat rendah, dewa awal saja bisa terkecoh. Fang Yu Chaihong membatin, menatap punggung King Ruo yang berdiri di depannya dengan takjub. Sus, sus. Segel bola emas transparan tersebut bergerak menuju wilayah perbatasan Gerbang Angin Hitam dengan kecepatan puncaknya. Sus, sus. Ledakan aura yang keluar dari kawasan dalam perbatasan Gerbang Angin Hitam kini semakin kentara. Ruoer, ini, ucap Fang Yu Chaihong dengan serius. Leluhur, aku masih belum bisa memastikannya. Kita akan tahu setelah melihatnya, ucap King Ruo dengan tenang sambil membawa segel bola emas transparan yang membawa mereka bergerak dengan kecepatan puncaknya. Di tempat lain, sus, sus, segel bola emas transparan yang membawa Fang Yu Buxiu Diliu dan rombongannya, akhirnya tiba di atas kota bunga semi selatan. Selain kekuatan spiritual emas yang sangat padat, keindahan pemandangan alam wilayah selatan benar-benar menakjubkan, ucap Xin Chan dengan takjub. Benar,
Selain itu tingkat kekuatan setiap orang juga benar-benar luar biasa. Xin Qin menimpali, mengitari pandangannya, memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. Yang Agung, itu adalah kota bunga semi selatan, satu-satunya kota yang terhubung langsung dengan Gunung Nanjing dengan gerbang teleportasi besar yang berada di klan Shenzhenyin, ucap Pang Dahai yang sepanjang waktu menjelaskan setiap tempat yang mereka lewati, membuyarkan keseriusan Xin Dilang, Xin Musu, Xin Chan dan Xin Qin yang menatap kota besar yang berada di atas gunung raksasa yang mengambang di udara tersebut. Klan Shenzhenyin, tanya Xin Musu dengan penasaran. Yang Agung, klan Shenzhenyin adalah kediaman pertama yang didirikan oleh Yang Mulia King Ruo di wilayah selatan ini, sebelum menaklukkan gunung terlarang Nanjing. Jawab Zhao Kang menjelaskan keberadaan tempat itu, dengan segel bola emas transparan yang membawa mereka terus bergerak menuju Gunung Nanjing. Apakah itu artinya kami boleh mengunjungi kota ini? Tanya Xin Chan. Tentu saja, karena klan Shenzhenyin adalah salah satu pilar penting kota bunga semi selatan, jawab Pang Dahai sambil menjelaskan banyak hal yang terkait dengan keberadaan klan Shenzhenyin. Di tempat lain, wilayah timur daratan ilahi. Sus, segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongannya melesat dengan kecepatan puncaknya. Menjelang malam, King Ruo dan rombongan akhirnya melihat ledakan cahaya yang sangat dahsyat, bersamaan dengan dentuman ledakan pertempuran yang bersahut-sahutan di kegelapan malam membuat King Ruo meningkatkan kecepatannya. Sus. Segel bola emas transparan tersebut melesat dengan kecepatan puncaknya. Dalam waktu singkat, King Ruo akhirnya berhenti di depan dinding emas transparan raksasa lainnya yang menyelimuti kawasan tersebut. Benar-benar penjagaan yang begitu ketat, ucap Fang Yu Chaihong dengan sikapnya yang tenang. Leluhur, Wu Guisiji, tunggu di sini. Aku akan memeriksa situasi di dalam, ucap King Ruo sambil keluar dari dalam segel bola emas transparan yang ditempati. Baik, ucap Fang Yu Chaihong dengan tenang, menatap King Ruo yang tiba-tiba bergerak melewati dinding emas transparan yang mengurung kawasan tersebut. Wu Gui, mari kita cari tempat persembunyian, ucap Fang Yu Chaihong sambil membawa segel bola emas transparan yang mengurung dirinya dan Wu Guisiji meninggalkan tempat itu. Baik Yang Agung, ucap Wu Guisiji terbata. Di tempat lain, di dalam kawasan yang tersegel perisai perlindungan emas. Sus. King Ruo bergerak menuju pusat pertempuran dengan kecepatan puncaknya. Dalam waktu singkat, King Ruo akhirnya melihat puluhan sosok yang merupakan anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi yang sedang menyerang sosok raksasa, dengan tinggi badan 150 meter yang memancarkan cahaya emas dari tubuhnya yang sedang menggila. Terus serang, ucap sosok abadi tingkat 8 dengan zirah perang emas yang bercahaya memberi perintah pada pasukannya untuk terus menyerang sosok raksasa yang sedang menggila tersebut. Sangguan dong, ucap King Ruo yang akhirnya memastikan sosok tersebut menggelengkan kepalanya. Tidak ingin bertindak gegabah dan menyerang dengan membabi buta, King Ruo lalu menghampiri sosok yang memimpin pasukan organisasi Istana Dewa Tersembunyi tersebut. Sus. Sosoknya muncul di sisi sosok tersebut. Kamu. Sosok tersebut terkejut dengan bergerak menjaga jarak, menatap King Ruo yang tiba-tiba muncul di tempat itu dengan tajam. Tuan, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya King Ruo membuat sosok tersebut semakin heran. Nak, apakah seperti itu caramu berbicara pada pemimpin suci kami? Ucap abadi tingkat 6 yang berada di sisi sosok tersebut menatap King Ruo dengan tidak senang. Apakah Tuan bisa mengajarkanku cara yang baik? Tanya King Ruo menatap sosok tersebut dengan santai. Kamu, menatap King Ruo dengan gusar. Jika Tuan sendiri tidak bisa mengajarkanku bagaimana cara bersikap, sebaiknya Tuan diam saja. Lagi pula melihat Tuan berpangku tangan ketika yang lainnya sedang bertarung, membuatku merasa aneh, ucap King Ruo, membuat sosok tersebut hampir tidak dapat menahan diri. Kamu, menatap King Ruo dengan murka menyala. Cukup, ucap abadi tingkat 8 tersebut menghentikan abadi tingkat 6 yang hampir bergerak menyerang King Ruo. Tuan, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya King Ruo mengulangi pertanyaannya,
menatap pemimpin suci organisasi Istana Dewa Tersembunyi yang ada di hadapannya dengan tenang. "Tuan," sosok tersebut tiba-tiba muncul dan membuat kekacauan dengan menghancurkan beberapa kota dan klan di kawasan ini, jawab pemimpin suci organisasi Istana Dewa Tersembunyi menjelaskan situasi tersebut. "Apakah Tuan tahu identitas sosok ini?" tanya King Ruo dengan tenang. "Tuan, kami benar-benar tidak tahu sosok ini. Dengan kekuatannya, besar kemungkinan sosok ini adalah dewa awal yang terjatuh," jawab pemimpin sosok tersebut dengan serius. "Lalu sudah berapa lama sosok ini mengacau?" tanya King Ruo. "Sudah 9 hari ini Tuan. Sebelumnya aku menugaskan mereka untuk menahan dan menguras kekuatannya hingga aku datang, namun kekuatan sosok ini tidak melemah sedikit pun, bahkan telah melukai belasan orang-orangku," jawab pemimpin suci organisasi Istana Dewa Tersembunyi tersebut dengan serius. "Baik, terima kasih informasinya," ucap King Ruo menangkupkan tangannya, lalu meninggalkan pemimpin suci organisasi Istana Dewa Tersembunyi dan wakilnya tersebut. Sus, sus. Sosoknya melesat menghampiri Sang Guandong yang sedang melawan puluhan anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi yang menyerangnya dari berbagai arah. Dalam waktu singkat, King Ruo akhirnya muncul di hadapan puluhan anggota organisasi rahasia Dewa Tersembunyi yang sedang melepaskan serangan mereka. "Mundurlah," ucap King Ruo yang tiba-tiba muncul memberi perintah. "Tuan, ini." Rombongan tersebut menolak sambil melepaskan serangannya. "Jika kalian tidak mengerti, baiklah biar aku jelaskan. Dengan jarak dan tingkat serangan yang kalian lepaskan, itu hanya membuatnya geli," ucap King Ruo sambil bergerak meninggalkan puluhan sosok tersebut. "Keparat, siapa orang ini?" Rombongan tersebut menatap King Ruo yang bergerak mendekati Sang Guandong yang berada 900 meter di depan rombongan tersebut dengan sangat kesal. Sus, sus. King Ruo muncul 100 meter di depan Sang Guandong yang langsung melepaskan serangan padanya. "Yang Agung, hentikan," ucap King Ruo dengan suara lantang sambil menghindari serangan Sang Guandong. "Apa, Yang Agung? Apakah orang ini mengetahui sosok ini?" Pemimpin suci organisasi Istana Dewa Tersembunyi membatin, menatap King Ruo dengan seksama. Duar, duar. Serangan tapak emas yang dilepaskan Sang Guandong pada King Ruo mengenai perisai dinding emas transparan yang berada puluhan kilometer, yang menyegel kawasan tersebut. Melihat Sang Guandong yang mengabaikan peringatannya, membuat King Ruo melepaskan kekuatannya. Sus, sus. Sosoknya memburam lalu muncul 1 meter di hadapan wajah Sang Guandong, sambil melepaskan tinjuannya. "Yang Agung, sadarlah," ucap King Ruo dengan serius. Duar, duar. Tinjuannya menghantam kening Sang Guandong dengan telak, mendorong sosok raksasa tersebut hingga belasan meter. "Ini," ucap pemimpin suci organisasi Istana Dewa Tersembunyi dan pasukannya ternganga. Bahkan pemimpin suci saja tidak berani melakukan serangan sedekat itu. Ternyata dia seorang abadi tingkat tinggi. Wakil pemimpin suci organisasi Istana Dewa Tersembunyi yang merupakan abadi tingkat 6 tersebut bergidik nyeri, dengan lutut gemetar. "Ini," ucap anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi yang sebelumnya merasa dipermalukan langsung bergerak mundur, dan menjaga jarak sambil menatap King Ruo yang kembali melepaskan serangannya dengan meninju kepala Sang Guandong hingga beberapa kali. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema, mendorong Sang Guandong hingga puluhan meter, membuatnya semakin jauh dari pengawasan anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi. "Ark!" teriak Sang Guandong semakin murka. Sus, sus. Ledakan dahsyat aura dari tubuhnya semakin ekstrim, membuat anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi kembali bergerak mundur dan menjaga jarak. Setelah menahan gempuran King Ruo sepanjang malam, sus, sus, muncul roda emas raksasa yang menampilkan ratusan pusaka tingkat tinggi yang bergerak memutar di punggungnya. "Ini," ucap pemimpin suci organisasi Istana Dewa Tersembunyi terbata, dengan mata melotot menatap kemunculan pusaka yang bergerak memutar pada punggung Sang Guandong yang tampak bersiap untuk melakukan serangan. "Pemimpin suci," ucap wakil pemimpin suci membuyarkan lamunannya. "Itu adalah penguasa agung suci Sang Guandong,
Penguasa Istana Gerbang Angin Hitam, ucapnya dengan serius membuat anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi yang berada di kawasan tersebut hampir bergerak pergi. Mundur, perkuat segel perlindungan, ucap wakil pemimpin suci memberi perintah pada pasukannya untuk menguatkan segel perlindungan yang mengurung kawasan tersebut. Baik, ucap pasukan tersebut dengan langsung bergerak menuju pusat segel yang mengurung kawasan tersebut. Di hadapan pemimpin dan wakil pemimpin suci organisasi Istana Dewa Tersembunyi, Sang Guandong yang sudah begitu murka tersebut tiba-tiba melepaskan berbagai serangan senjata yang bergerak di belakang punggungnya. Sus, pusaka tersebut bergerak mengunci pergerakan King Ruo. Duar, serangan pusaka yang dapat membunuh abadi tingkat 6 dengan seketika tersebut terus bermunculan, menferang King Ruo dari berbagai arah, dengan terus beradu dengan tebasan cahaya perak keemasan. Sus, kilatan cahaya perak keemasan yang dilepaskan King Ruo terus melesat ke berbagai arah. Menghalau serangan tersebut membuat kawasan yang terkena dampak serangan tersebut semakin begitu kacau. Tidak ingin menunjukkan identitasnya sebagai seorang King Ruo terus bergerak menghindari serangan tersebut sambil menjaga jarak, memancing kemarahan Sang Guandong untuk menguras kekuatannya. Duar, ledakan maha dahsyat terus bergema, memporak-porandakan kawasan tersebut dengan sangat hebat. Di tempat lain, 10 km di luar kawasan yang tersegel dari pusat pertempuran. Yang Agung, ini sudah pagi, tapi masih belum ada kabar dari Seng Sun Yanging. Bagaimana jika aku mengawasinya, ucap Wu Guisiji pada Fang Yu Caihong dengan serius. Baik, mari kita periksa bersama-sama, ucap Fang Yu Caihong. Yang Agung tidak perlu ikut, biar aku saja, ucap Wu Guisiji lalu keluar dari dalam segel bola emas transparan yang mereka tempati. Baik, ucap Fang Yu Caihong dengan perasaan tidak tenang lalu ikut bergerak mengikuti Wu Guisiji dengan diam-diam. Di tempat lain, di pusat pertempuran, saat hari benar-benar terang, Sang Guandong masih belum menunjukkan kelemahannya membuat King Ruo yang sedari awal menahan diri kini mulai bergerak menyerang. Sus, King Ruo bergerak mendekati Sang Guandong sambil melepaskan serangan tapak emas dengan ledakan kekuatan yang sangat ekstrim. Duar, serangan tapak emas tersebut beradu dengan serangan pusaka emas yang muncul dari belakang punggung Sang Guandong. Sus, King Ruo kembali muncul 1 meter di hadapan wajah Sang Guandong sambil melepaskan serangan puncaknya. Duar, serangan tinju emas yang melepaskan pusaran angin hitam keemasan tersebut menghantam kening Sang Guandong dengan telak, mendorong sosoknya hingga puluhan meter. Sus, King Ruo kembali bergerak, tidak memberi ruang pada Sang Guandong untuk memulihkan diri sambil melepaskan kilatan cahaya perak keemasan, untuk menghalau serangan berbagai pusaka yang diarahkan padanya. Duar, ledakan dahsyat bergema, mendorong Sang Guandong hingga ratusan meter dengan kekuatan serangan yang semakin melemah. Sambil melepaskan pukulannya, King Ruo juga melepaskan segel kabut langit, untuk mengelabui penglihatan anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi yang ingin mengawasi pertempuran tersebut. Setelah memastikan pemimpin dan wakil pemimpin suci organisasi Istana Dewa Tersembunyi menjauh dari pusat pertempuran, King Ruo yang sangat jengkel dengan sosok Sang Guandong yang tiba-tiba membuat kekacauan tersebut, melepaskan tembakan tombak petir. Slas! Kilatan cahaya petir yang tersamar oleh terang melesat menghantam kepala Sang Guandong dengan tepat. Duar, ledakan tombak petir tersebut menghancurkan kepala Sang Guandong dan merobohkan tubuhnya. Duar, tubuh setinggi 150 meter tersebut terhempas di atas tanah dengan keras, bersamaan dengan munculnya rantai besi hitam yang langsung melilit tubuhnya. Sus, kekuatan dari tubuh Sang Guandong menghilang dengan sosok yang ikut mengecil. Bersamaan dengan munculnya pemimpin dan wakil pemimpin suci organisasi Istana Dewa Tersembunyi di belakang King Ruo, yang sedang menyegel jasad Sang Guandong dengan rantai besi hitam. Terima kasih Tuan, sudah membantu kami, ucap pemimpin suci organisasi Istana Dewa Tersembunyi dengan hormat, menatap King Ruo yang sedang menyegel tubuh Sang Guandong.
Ini adalah kewajibanku, ucap King Ruo dengan tenang. Tuan, ucap pemimpin suci organisasi Istana Dewa Tersembunyi dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo sambil memasukkan tubuh Sang Guandong yang terikat rantai besi hitam ke alam cincin penyimpanannya. Tuan, apakah kami boleh meminta jasad yang agung? Pemimpin suci organisasi Istana Dewa Tersembunyi menjeda kata-katanya, menatap King Ruo yang menggelengkan kepalanya. Maaf, aku tidak bisa memberikannya, jawab King Ruo dengan serius. Tapi Tuan, sosok ini adalah leluhur kami, ucap wakil pemimpin suci memberanikan diri, membuat King Ruo mengerutkan keningnya. Leluhur kalian, dengan wajah serius. Benar Tuan. Aku Sang Guanlin dan leluhur ke-19 kami, Sang Guanning, kami. Sang Guanlin menjeda kata-katanya saat King Ruo menatapnya dengan tajam. Jika Sang Guandong adalah leluhur kalian, bagaimana bisa kalian tidak mengenalinya dari awal? Dengan wajah serius, Tuan, itu karena kekuatan darah yang agung seperti tersegel oleh kekuatan lain. Kami baru menyadari hal tersebut saat kami melihat teknik Senjun, ucap Sang Guanlin menjelaskan kemunculan roda senjata pusaka yang muncul di belakang punggung Sang Guandong. Sebelum aku menyerahkannya, apakah itu artinya kalian akan menghidupkannya kembali? Tanya King Ruo dengan serius. Benar, Tuan, ucap Sang Guanlin dan Sang Guanning dengan serius. Jika demikian, maaf aku tidak bisa memberikannya, ucap King Ruo dengan sikapnya yang datar. Tuan, aku Sang Guanlin akan melakukan. Sang Guanlin menjeda kata-katanya saat King Ruo menggelengkan kepalanya. Sebelumnya kalian bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan kekacauan yang dibuatnya, lalu bagaimana aku bisa mempercayakannya pada kalian? Tuan, aku mohon, ucap Sang Guanning dengan sungguh-sungguh. Leluhur Sang Guanning, sebelumnya aku telah memberi kesempatan pada Sang Guandong untuk kembali ke klan, tapi aku tidak mengira jika dirinya akan membuat kekacauan seperti ini. King Ruo menggelengkan kepalanya. Apalagi kalian juga organisasi yang terlibat dalam kejatuhan Shen Luo Trah pertama. King Ruo membatin. Mengingat pengakuan Long Hong, naga merah yang merupakan tunggangan wakil pemimpin utama organisasi Istana Dewa Tersembunyi yang ditangkapnya di kota Donghui. Maksud Tuan? Tanya Sang Guanlin dengan serius. Ini adalah rahasia, perlu kalian ketahui. Selama jutaan tahun ini, leluhur agung kalian telah disegel oleh klan Shen Guoshi Baoyang di dalam dunia daratan kesedihan fana. Hingga beberapa waktu lalu saat dunia kecil terbuka, aku melepaskan dan membebaskan Sang Guandong. Namun aku tidak mengira jika hati iblis telah merasuki dirinya, jawab King Ruo menjelaskan situasi tersebut, membuat Sang Guanlin dan Sang Guanning ternganga. Tapi bagaimana bisa kami percaya jika Tuan? Sang Guanlin menjeda kata-katanya, saat King Ruo tiba-tiba mengeluarkan kristal kenangan dari dalam cincin penyimpanannya. Kalian bisa melihatnya, ucap King Ruo lalu memberi pecahan jiwa Sang Guandong yang tersegel di dalam bola emas transparan. Jika kalian tidak percaya, kelak ketika kesadaran jiwanya pulih, kalian bisa menanyakannya, ucap King Ruo dengan sosoknya yang langsung menghilang dari tempat itu. Baik, Tuan, jawab Sang Guanlin dan Sang Guanning saling berpandangan, lalu meninggalkan tempat itu untuk menemui anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi yang berada 10 km dari tempat itu. Di tempat lain, sus, King Ruo muncul di atas awan tempat dirinya mengalahkan Sang Guandong sebelumnya, lalu bersembunyi di tempat itu sambil mengabari Fang Yu Caihong dan Wu Gui Siji untuk menemuinya di tempat itu. Sang Guandong ini, King Ruo membatin, menggelengkan kepalanya, mengitari pandangannya memeriksa kawasan yang telah porak-poranda tersebut dengan sedih. Tidak lama kemudian King Ruo tiba-tiba menerima pesan dari Fang Yu Caihong. Ini, King Ruo mengerutkan keningnya saat memeriksa lencana giok pesan jiwa di tangannya. Sosoknya meninggalkan tempat persembunyiannya, bergerak ke arah utara dengan kecepatan puncaknya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.